Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Imigrasi dari Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai quarterly report. Lalu apa sih yang disebut dengan quarterly report? Quarterly report atau sering disebut dengan laporan triwulanan, yaitu laporan keuangan yang tidak diaudit, yang merupakan ringkasan versi laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan publik setiap 3 bulan untuk memenuhi persyaratan kepatuhan. Laporan ini dapat membantu dalam pengurangan asimetri informasi serta pengurangan setiap kemungkinan Windows dressing. Satu kuartal dalam satu tahun yaitu terdiri dari 3 bulan. Yang pertama ada bulan Januari sampai bulan Maret, yang kedua bulan April sampai Juni, yang ketiga bulan Juli sampai September, dan bulan keempat dari Oktober sampai Desember. Adapun cara kerjanya yaitu yang pertama laporan diajukan ke sekuritas dan komisi pertukaran, yang kedua laporan tidak diaudit, yang selanjutnya angka-angka dapat digunakan untuk analisis komparatif dan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Yang selanjutnya adalah sebagai persyaratan kepatuhan, seperti yang tadi saya udah sebutkan di bagian pengertian. Dan yang selanjutnya untuk perusahaan yang tidak terdaftar, pemangku kepentingan utama dapat meminta rilis laporan tersebut dari Komite Hubungan Investor. Biasanya laporan laba rugi tidak tersedia untuk dilihat oleh publik. Biasanya pemangku kepentingan atau investor dapat mengakses laporan ini dari sekuritas dan komisi pertukaran. Mereka tersedia sebagai formulir 10Q di bawah sekuritas dan komisi pertukaran. Laporan tahunan tersedia selama 10.000 laporan. Dan yang terakhir, investor atau analis dapat mengunjungi sistem pengumpulan, analisis, dan pengambilan data elektronik. Mereka harus memasukkan nama perusahaan di kotak pencarian IDGAR. Manfaat dari laporan triwulanan yaitu yang pertama untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja atau hasil usaha. Yang kedua yaitu memberikan laporan keuangan lainnya kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perkembangan usaha agar laporan keuangan dapat diperbandingkan. Adapun format laporan yang harus dipenuhi ketika akan membuat laporan triwulanan yaitu harus mencakup pesan singkat dari Dewan Direksi untuk dibagikan kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, mereka harus menyoroti kinerja keuangan akhir kuartal. Yang ketiga, harus menyediakan neraca. Dan yang terakhir, yaitu harus memberikan laporan laba rugi dan laporan arus kas. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan triwulanan. Yang pertama, laporan triwulanan harus diajukan sesuai klausul 41 dari Perjanjian Pencatatan. Yang kedua, dari akhir kuartal dan pada akhir 45 hari, laporan harus diajukan. Yang ketiga, laporan harus terdiri dari kuartal saat ini, kuartal yang sebanding, dan angka tahun to date. Yang keempat, yaitu dalam laporan ini harus melaporkan total pendapatan kotor, biaya operasional, arus kas, dan laba bersih. Ini adalah contoh dari quarterly report, di mana di dalamnya tersedia quarterly sales, quarterly productivity, dan quarterly profit. Quarterly sales adalah laporan penjualan, quarterly productivity adalah laporan produktivitas, dan yang ketiga adalah quarterly profit, yaitu laporan laba rugi. Jadi kesimpulannya yaitu laporan triwulanan merupakan laporan keuangan yang tidak diaudit, yang dibuat pada setiap akhir triwulan, dan laporan ini cukup berbeda dengan laporan keuangan tahunan. Laporan ini membantu dalam merilis informasi yang membantu dalam mempromosikan kepercayaan investor atau bisnis. Di dalam laporan tersebut terdiri dari laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, sehingga dapat dipahami dengan baik oleh investor maupun pembisnis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.